Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, siapkan dirimu dan mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Oke? Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Dah. Yang ketiga, tanyakan pada kalian bila ada hal-hal yang belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Adi Natawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Kak Ana dan saya Kak Devi. di minggu pertama bulan Oktober dengan tema Allah Pelindungku. Jadi sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sudah jaga kami sepanjang minggu ini. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong kami, buka hati, pikiran, perasaan kami. Biarlah kami dengan segenap hati memuji Tuhan, dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik yang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I. Yes. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berurai kasih Tuhan, berubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. I love you, Jesus, deep down in my heart.
sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita siap-siapkan hati, siapkan pikiran, dan lipat tangan. Kita akan mulai menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati cerita firman-Mu. Biarlah tertanam di hati kami, di pikiran kami, dan menjadi pegangan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman Bapa, biarlah menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan ceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan dan Raja kami, dan menjadi pelindung bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Yuna yakin Tuhan Yesus sudah menyertai adik-adik sepanjang 1 bulan yang lalu. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah mengampuniku. Apakah adik-adik sudah mempraktekkan firman Tuhan tersebut? Kakak berharap adik-adik tetap setia menjadi pelaku firman dan
memuliakan nama Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dengan tema yang baru, Allah melindungiku. Kita akan belajar bagaimana Tuhan melindungi anak-anaknya. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 dengan judul Tuhan Gembala yang Baik. Dari judulnya kita mengetahui bahwa Allah bukan saja Maha Pengampun, Maha Pengasih dan lain sebagainya. Namun Tuhan juga adalah Tuhan yang melindungi, menjaga anak-anaknya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tugas gembala biasanya memelihara, menjaga dan melindungi ternaknya dengan baik. Tepat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dengan menghadapi binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, dan dia berusaha melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas tersebut. Berdasarkan pengalaman itu, Raja Daud menuliskannya sebagai mazmur bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia percaya Tuhan akan membimbing, menghibur, menuntun ke jalan yang benar, dan menyertai dia selama-lamanya. Bahkan ketika Raja Daud menghadapi Goliat, raksasa yang besar itu, dia tidak takut karena dia percaya sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pula dengan hidup kita. Seperti Raja Daud rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas, begitu juga dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk melindungi, bukan saja untuk melindungi kita, bukan saja dari gangguan roh jahat, dari gangguan orang-orang yang berniat jahat terhadap kita, tetapi juga melindungi jiwa kita dari kematian kekal, yaitu api neraka. Bukti lain bahwa Tuhan Yesus melindungi kita adalah dengan memberikan peringatan. Tuhan Yesus juga memberikan kita peringatan atau perintah-perintah yang biasa kita sebut dengan firman Tuhan, agar menjaga kita supaya tidak melakukan dosa atau melakukan kesalahan yang membuat hati Tuhan sedih. Ini juga merupakan bentuk perlindungan Tuhan terhadap kita, adik-adik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan? Yang pertama, seperti Raja Daud, jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya gembala yang membimbing, menuntun, dan menjaga kita. Yang kedua, taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Dan yang ketiga, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dengan mempraktekkan 3 hal tersebut tadi, maka kakak percaya kita akan merasa tenang, jiwa kita akan merasa damai, tentram, karena kita dilindungi oleh Tuhan, dan kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti menjadi pengalaman Raja Daud ketika dia menjadi seorang raja maupun ketika dia menjadi seorang gembala. Nah, adik-adik, ingat ya, ada berbagai cara Tuhan melindungi kita, baik itu melalui peristiwa yang menyenangkan maupun melalui peristiwa yang tidak menyenangkan. Seperti kisah berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Bimo sedang berlibur ke pantai bersama keluarganya. Teman-teman dari orang tua Bimo juga berlibur bersama, sehingga Bimo senang sekali karena memiliki banyak teman bermain selama liburan. Bimo sangat akrab dengan anak-anak dari teman orang tuanya. Suatu hari, mereka merencanakan untuk berenang di gua dekat villa mereka menginap. Heru, Niko, Vina, sudah siap belum? Aku tunggu di depan ya,
ujar Bimo dengan semangat. Mo, sepertinya kita tidak jadi berenang ke sana hari ini. Papaku katanya sedang sakit, tidak bisa mengantar kita. Besok saja ya. Semoga papaku sudah baikan besok, kata Heru pada Bimo. Kita jalan kaki saja deh, dekat kok, tidak usah diantar juga bisa. Bimo membujuk Heru. Bukan masalah itu, Mo, harus ada orang dewasa yang ikut bersama kita. Kalau tidak, bahaya nanti. Tidak ada yang menjaga kita, Niko menjelaskan. Kita kan sudah besar nih, tidak perlu dijagain, kayak anak kecil saja. Bimo mulai kesal karena rencananya terancam gagal. Jangan deh, Mo, saya tidak berani kalau tidak ada yang ikut selain kita. Papa dan mama kita semua lagi pergi cari makanan, hanya papanya Heru yang di sini. Kita tidak bisa minta tolong orang lain kalau Papa Heru tidak bisa mengantar. Vina ikut berbicara. Mendengar teman-temannya menolak untuk pergi tanpa diantar orang dewasa, Bimo menjadi marah dan pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Dalam hati Bimo, ia kesal, marah, kecewa, sedih karena tidak jadi berenang ke gua. Padahal itu yang Bimo nanti-nantikan sejak datang berlibur di situ. Setengah jam kemudian, tiba-tiba terjadi hujan besar dan angin yang sangat kencang. Bimo sedang makan malam bersama orang tuanya dan kaget mendengar suara petir yang menyambar dekat vilanya. Wah Bimo, puji Tuhan, kamu tidak jadi ke gua. Lihat, cuacanya begitu menyeramkan. Kamu bisa terjebak di sana dan tidak bisa pulang, kata Papa Bimo. Iya loh Bimo, ternyata ada maksud Tuhan kenapa Papa Heru sakit dan tidak bisa mengantar kalian ke sana. Mama Bimo menambahkan. Bimo yang tadinya bermuka muram dan tidak bernafsu makan, mulai mengerti apa yang terjadi. Ternyata Tuhan mau melindungi dan menjaga Bimo dari cuaca buruk yang dapat membahayakan mereka. Pertolongan dan perlindungan Tuhan bisa dalam bentuk apa saja. Selama kita percaya pada Tuhan bahwa apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, hati kita akan selalu bersuka cita. Nah, demikian cerita tentang Bimo dan teman-temannya yang berlibur. Suatu cerita yang sangat menarik. Seperti yang kakak katakan tadi, bahwa Tuhan melindungi kita dengan berbagai cara. Jadi semoga ini jadi pembelajaran untuk adik-adik, supaya kalau adik-adik mengalami suatu masalah, adik-adik tidak boleh ngambek, marah, kesal, kecewa seperti yang Bimo lakukan. Karena Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk melindungi kita. Oke? Nah, minggu ini ayat hafalan kita untuk minggu yang baru di bulan Oktober terdapat dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Sekali lagi kita ucapkan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Dan terakhir adik-adik, kakak percaya kalian pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, walaupun itu kelihatannya kecil. Nah, tidak ada masalah. Adik-adik bisa menceritakan kebaikan atau pertolongan Tuhan kepada teman-teman kalian. Caranya dengan menuliskan kesaksian kalian melalui WhatsApp dan dikirim ke nomor Abi di bawah ini. Ya, dan kesaksian yang paling menarik akan ditampilkan pada ibadah minggu depan. Kakak-kakak tunggu kesaksian kalian semua ya. Nah, demikian firman Tuhan kita minggu ini. Kakak ucapkan selamat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar hari ini dengan tulus hati ya adik-adik ya, bukan paksaan.
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang melindungi kami, menjaga, menyertai, dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu yang sempurna sepanjang waktu yang sudah kami lewati, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di sepanjang bulan yang baru, bulan Oktober ini ya Bapak. Memberkati kami semua, memberkati adik-adik bersama orang tua di rumah mereka masing-masing. Ini doa kami Bapa, ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, yang tidak sesuai firman-Mu, yang kami lakukan melalui kata-kata, pikiran, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.